firman Tuhan. Hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan tema jangan larut dalam duka cita. Tetapi ketika berbicara tentang duka cita dalam momen ataupun situasi seperti ini, nggak bisa dipungkiri bahwa setiap kita akan merasakan duka cita. Apalagi buat keluarga saat ini yang saat ini ditinggalkan, buat Ibu Maria dan buat Samuel, Grace dan Keke ya. Sebagai keluarga inti di dalam keluarga ini pasti akan merasakan duka cita yang luar biasa karena ditinggal seorang kepala keluarga. Karena kepala keluarga identik dengan seorang yang bertanggung jawab untuk kehidupan di dalam sebuah rumah tangga, bahkan menjadi imam untuk membimbing keluarga. Dan saat ini kepala keluarga itu sudah dipanggil oleh Tuhan. Jadi sekarang tanggung jawab ada pada Ibu Maria. Tetapi saat ini ada Tuhan yang akan senantiasa menolong keluarga yang saat ini ditinggalkan. Baik. Di dalam kehidupan kita, bagi orang Kristen, kenapa kita tidak perlu larut dalam duka cita? Sebab ketika kita semuanya hadir di tempat ini, apalagi buat jemaat GSCA Nafiri Kebo Dalam, kita semuanya tahu bahwa Pak Johan adalah orang yang sudah percaya, orang yang sudah mengenal Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupannya. Itu adalah sebuah kebanggaan tersendiri. Sebab setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, maka mereka memiliki pengharapan akan kekekalan hidup, yaitu di dalam kerajaan surga Tuhan. Ya, kematian adalah merupakan ketentuan Tuhan yang tidak bisa diubah. Ataupun kalau dibilang bahwa kematian itu adalah kodrat. Kodrat itu ketentuan Tuhan yang sudah tidak bisa diubah. Ya, sudah tidak bisa diubah. Jadi setiap kita semuanya saat ini, setiap kita tanpa terkecuali kodratnya itu sudah ada adalah mati. Cuman waktunya yang berbeda. Waktunya hari ini adalah Pak Johan. Tetapi kita tidak pernah tahu besok, nanti, ataupun 1 bulan yang akan datang, giliran siapa. Sebab kematian itu tidak bisa diprediksi dan tidak bisa diketahui. Kenapa? Kita melihat Pak Johan yang kalau di info WA-nya masih bisa kirim laporan baca Alkitab, bisa minta dukungan dalam doa, tetapi di baru 1 hari kemudian yang kita sudah berpikir bahwa Pak Johan sudah pulih setelah perawatan dari rumah sakit, kita berpikir cuma tinggal masa pemulihan, tapi kaget begitu dengar kabar bahwa dia ternyata dipanggil oleh Tuhan. Kadang kita ini berpikir bahwa kalau orang udah mulai kelihatan baik, udah harapannya adalah sehat, itu hampir orang akan berpikir seperti itu. Tapi faktanya kematian itu tidak bisa diduga, tidak bisa diprediksi. Tetapi kematian itu adalah kodrat yang harus terjadi di dalam diri manusia. Dan itu adalah ketentuan yang sudah tidak bisa ditolak, tidak bisa diabaikan. Ya, kekayaan tidak akan bisa menghindari kematian, apapun itu. Tetapi saat ini kita semuanya tahu bahwa kematian adalah ketentuan daripada Allah yang sudah tidak bisa ditunda ataupun tidak bisa dihindari. Mengapa kita tidak boleh larut dalam duka cita, khususnya bagi keluarga yang ditinggalkan atas kematian orang yang percaya? Saya akan berbicara 2 hal. Yang pertama, kematian orang percaya merupakan pertemuan dan berkumpulnya orang percaya dengan Tuhan. Di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 14. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Kenapa kita tidak boleh larut dalam duka cita? Kita harus menyadari ayat ini, bahwa setiap orang yang dipanggil oleh Tuhan dalam keadaan percaya, maka dia sesungguhnya bertemu dengan Tuhan, berkumpul dengan Tuhan. Ya. Setiap kita mengharapkan bahwa kita ini, tapi kadang kita gini, saya pengen cepat bisa melihat Tuhan. Kalau pengen bisa melihat Tuhan, kita mati gitu ya. Tetapi di sini adalah bahwa kematian orang percaya merupakan pertemuan dan berkumpulnya orang percaya dengan Tuhan. Jadi kita tidak perlu sedih. Karena apa? Berarti di situ terjadi komunitas baru yang ada di dalam diri Pak Johan. Dia memiliki komunitas surgawi di mana dia berhubungan, bergaul, bertemu dengan Sang Penciptanya. Sedangkan kita masih bergumul dengan tetangga kita yang kadang mereka adalah orang yang mungkin kita tidak membuat diri kita tidak nyaman. Hidup kita merasa mungkin dia adalah orang yang membenci kita. Tetapi Pak Johan, ya, karena dia dalam keadaan percaya kepada Tuhan pada saat dipanggilnya, maka saat ini kita memiliki keyakinan iman percaya bahwa dia sudah berkumpul dengan Tuhan.
Kenapa kita mesti merasa sedih? Justru sedihnya itu kapan? Ketika kita melihat orang yang kita kasihi, orang yang kita sayangi, terbaring di tempat tidur dan tidak sembuh-sembuh, itu lebih menyakitkan dan lebih sedih. Ya, jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam ibadah pemakaman ini, kenapa kita tidak boleh larut dalam duka cita atas kematian orang percaya? Sebab saat ini orang yang meninggal dalam keadaan percaya kepada Tuhan, dia telah memiliki komunitas baru. Dia berkumpul dengan Sang Penciptanya. Dia bisa bertemu dengan Sang Penciptanya. Mungkin di sana dia bisa melihat orang-orang tokoh-tokoh Alkitab yang mungkin selama ini dia hanya baca melalui firman Tuhan, ya. Tetapi saat ini bagi kita yang ada di tempat ini, kita masih menunggu giliran itu, ya. Giliran itu. Kalau ditanya giliran siapa, maunya ya kamu duluan gitu ya. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, buat keluarga yang dikasihi oleh Tuhan, yang ditinggalkan, percayalah bahwa Pak Johan saat ini telah berkumpul bersama Sang Penciptanya, si pemilik kehidupan, yaitu siapa? Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, ya, kematian orang percaya, kenapa kita tidak boleh berduka, khususnya buat keluarga? Sebab kematian orang percaya merupakan waktunya menikmati tempat barunya di surga. Waktu barunya, waktu menikmati tempat barunya di surga. 2 Korintus 5 ayat 1, karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Ini mengapa kita tidak boleh duka cita terlalu berlarut-larut. Bukan berarti kita dalam arti nggak boleh duka cita loh, nggak bisa dipungkiri. Dalam situasi kematian pasti ada duka cita. Ya. Tetapi dalam hal ini, saya akan sampaikan kepada sidang yang hadir di dalam ibadah pemakaman ini, bahwa kenapa kita tidak boleh duka cita di dalam kematian orang yang percaya. Karena orang yang percaya, yang dipanggil oleh Tuhan ini, adalah waktunya menikmati tempat barunya di surga. Sebenarnya Pak Johan juga belum lama nempati yang di Rajut ya. Baru berapa lama? Ya. Tempat barunya di Rajut belum lama ditempati. Karena setahu saya yang selama ini saya tahu di Tangerang itu, Bu Maria itu rumahnya yang dulu di Poris. Saya nggak pernah tahu kalau ada yang di Rajut gitu kan. Nah. Oh. Jadi saat ini belum lama ada di tempat itu, baru menikmati berapa hari dengan tujuan bisa menikmati matahari pagi, bisa menikmati keheningan suasana daripada kalau kita tinggal di pusat kota Jakarta yang begitu luar biasa. Tetapi ternyata Tuhan telah panggil. Kenapa? Sebab kita harus tahu bahwa ternyata tempatnya Pak Johan itu sudah selesai. Ya. Tempat barunya, tempat itu adalah tempat yang kekal. Tempat itu adalah kedamaian, kebahagiaan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Ya. Tempat itu tidak dibuat oleh tangan manusia. Kita mau bangun istana semegah apapun di dalam dunia ini tidak ada artinya dibanding dengan tempat kita yang di surga. Sebab tempat di surga itu adalah tempat hasil karya daripada Tuhan. Hasil karya daripada pencipta manusia. Makanya itu ketika saat ini kita hadir di tempat ini, melihat yaitu pemakaman ini, berarti kita harus punya pemikiran bahwa tempat orang ini sudah siap di surga. Yang masih hidup, berarti tempatnya masih dibangun. Ya, belum siap. Jadi mari saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita membangun kehidupan kita dengan hidup yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Supaya ketika kita nanti dipanggil oleh Tuhan, kita juga dalam keadaan percaya, beriman bahwa Tuhan Yesus adalah sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jangan sampai kita nanti ketika dipanggil Tuhan dalam keadaan manusia yang berdosa, manusia yang tidak memiliki pengharapan. Ya. Tempat yang didiami Pak Johan adalah tempat yang sudah tidak ada lagi penderitaan. Kita yang ada di dunia masih diperhadapkan pada sakit penyakit, ataupun mungkin itu kesusahan, ya. Hal-hal yang berkaitan dengan membanting tulang, ya. Kenapa? Kita harus bekerja keras sekarang ada di dunia ini. Kita masih hidup di dunia yang dimana kita harus diperhadapkan pada kesulitan, kesusahan, hidup bekerja untuk mencari makan, nafkah untuk menghidupi. Tetapi Pak Johan sudah tidak lagi, ya. Di surga sudah nggak ada katanya masih nyangkul gitu, nggak ada, ya.
Di surga yang ada adalah momen di mana manusia itu memuliakan Tuhan, memuliakan Allah, memuliakan Sang Penciptanya. Makanya kalau saat ini kita yang ada di tempat ini, mari kita belajar dari ataupun menjadikan introspeksi diri bahwa kematian itu pasti datang, dan jangan pernah berpikir bahwa kematian itu nunggu usia tua. Ya, bagi yang muda-muda juga nih, ya, bagi yang muda-muda jangan saya sehat, saya kuat, saya masih muda, jadi saya hidup saya masih panjang. Nggak bisa. Kematian itu tidak pandang usia, tidak pandang umur. Setiap saat kematian itu bisa datang dengan berbagai faktor yang membuat akhirnya manusia mati. Yang perlu kita siapkan, saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam ibadah pemakaman saat ini, mari kita yang belum percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, mulai saat ini bangun hidupmu, cari Tuhan, ya, percaya bahwa Tuhan Yesus adalah sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadikan dia sebagai Tuhan di dalam kehidupan kita, jadikan dia sebagai Raja yang bertahta di dalam hati kita, supaya dia menyelamatkan hidup kita. Ketika kita nanti dipanggil oleh Tuhan, kita adalah orang yang hidup bersama dan bergaul karib dengan Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Baik, puji Tuhan, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Inilah kebenaran renungan firman Tuhan hari ini. Mari buat keluarga yang dikasihi oleh Tuhan, buat Ibu Maria, buat Samuel, buat Grace dan Keke, relakan buat Pak Johan saat ini, ya, karena dia sudah bersama dengan Tuhan, dia sedang menikmati tempat barunya, dia sedang bertemu penciptanya. Jadi saat ini justru saya bisa-bisa Pak Johan yang justru kasihan lihat kita, istriku masih susah di dunia, aku sudah bahagia, ya. Kadang kita malah justru yang bersedih, tapi percayalah bahwa sepeninggal Pak Johan, Tuhan punya cara banyak sekali. Tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyatakan pertolongan, untuk memelihara keluarga yang ditinggalkan saat ini. Baik, puji Tuhan, demikianlah buat renungan di dalam ibadah pemakaman saat ini. Kita bersatu dalam doa.